bagian penulis naskah. Saya Aufida Nurrahmawati, nomor absen 4. Saya Eva Yunitasari, nomor absen 14. Saya Mia Sabrina Aulia, nomor absen 22. Saya Septia Putri Intan Nur Aini, nomor absen 34. Saya Wulan Maulida Indriani, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Darren Riandri Al-Akbar, nomor absen 12 sebagai sutradara. Perkenalkan, nama saya Mia Sabrina Aulia, nomor absen 22 sebagai asisten sutradara. Perkenalkan, saya Septia Putri Intan Nur Aini, nomor absen 34 sebagai narator. Kami sebagai pemeran. Saya Isma Zahra Amelia, nomor absen 18 sebagai Miza. Saya Khairunisa Putnabila, absen 20 sebagai Ibu Sasa. Saya Darren Riandri Al-Akbar, nomor absen 12 sebagai pemberi linui. Saya Ahmad Anas Abdul Majid, nomor absen 2 sebagai Bapak. Saya Anggun Arumsari, nomor absen 6 sebagai istri muda. Saya Muhammad Zaki Abdillah, nomor absen 26 sebagai pembunuh. Saya Fatimatul Ulia, nomor absen 16 sebagai penjual jari. Kami dari penata panggung. Saya Aprilia Ananta, nomor absen 8. Saya Mia Sabrina Aulia, nomor absen 22. Saya Darren Riandri Al-Akbar, nomor absen 12. Saya Rifka Ayana Tazkia, nomor absen 32. Kami dari bagian promosi. Saya Balkis Azra, absen 10. Saya Nafadila Zumna, absen 28. Saya Nia Putri Ramadhani, absen 30. Kami dari penata lampu. Saya Muhammad Zaki Abdillah, nomor absen 26. Saya Muhammad Firdaus Bedillah, nomor absen 24. Saya Ahmad Anas Abdul Majid, absen 2. Kami dari bagian tata musik dan efek suara. Saya Balkis Azra, absen 10. Saya Nia Putri Ramadhani, absen 30. Saya Nafadila Zumna, absen 28. Saya Anggun Arumsari, nomor absen 6. Saya Darren Riandri Al-Akbar, nomor absen 12. Saya Muhammad Zaki Abdillah, nomor absen 26. Kami dari bagian tata rias dan tata kostum. Saya Eva Yunitasari, nomor absen 14. Saya Fatimatul Ulia, nomor absen 16. Saya Isma Zahra, nomor absen 18. Saya Wulan Maulida Indriani, nomor absen 36. Kami sebagai bendahara. Saya Fatimatul Ulia, nomor absen 16. Saya Rifka Ayana Tazkia, nomor absen 32. Salam budaya. Di panggung ini kami persembahkan sebuah pertunjukan drama dengan judul Linui Aroma Jari Baru karya Mia Sabrina Aulia dan kawan-kawan yang disutradarai oleh Darren Riandri Al-Akbar. Sebuah drama yang diangkat dari cerpen dan judul yang sama karya Anggun Prameswari. Cerpen Linui Aroma Jari Baru bercerita tentang seorang wanita muda yang mengalami mati suri dan kemudian hidup kembali. Setelah kejadian itu, ia memiliki kemampuan istimewa, linui, yaitu bisa mencium aroma khas jari baru yang masih berbau lilin. Aroma ini menjadi pertanda bahwa seseorang akan meninggal dunia. Suatu hari, terdapat seorang gadis bernama Miza sedang menatap pot-pot tanaman di depan rumahnya. Wajahnya pucat dan lemas, karena memang Miza sudah sakit sejak seminggu lalu. Namun detik berikutnya, sakit kepalanya tak terbentuk lagi. Pandangannya kabur, kemudian jatuh ke tanah, kehilangan kesadarannya. Aduh, kenapa kepalaku tiba-tiba pusing? Aku gimana?
siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum. Nak, kamu hidup lagi. Orang-orang yang berada di sana kaget dengan apa yang mereka lihat saat ini. Sejak saat itu, dia memiliki linui. Dia bisa lihat siapa saja yang dijemput ajal. Pertanda ini mendekatinya dalam bentuk aroma jari baru, yang bau lilinnya masih pekat. Jika aromanya semakin kuat, maka semakin dekatlah kau pada si calon mayit. Selelah atau sesibuk apapun, bila aroma jarik baru mendatangimu, maka kau akan mencari sumbernya dan mengunjunginya untuk tanda penghormatan. Bu, aku mau cerita sesuatu. Cerita apa, Nak? Aku bisa merasakan orang-orang yang akan meninggal. Sejak kapan kamu merasa begitu? Sejak aku kembali, sejak hari itu, aku melihat tanda-tanda di wajah orang-orang. Ada yang terlihat jelas, ada yang terlihat tidak, seperti aroma jarik baru. Kelak akan ada satu kematian yang mengajarimu makna linung itu sendiri. Maksud ibu? Linung itu bukan hanya tentang tahu lebih dulu, Nak, tapi tentang bagaimana kamu menghadapi apa yang kamu ketahui. Jadi aku harus bagaimana, Bu? Aku takut. Jangan takut, Nak. Jika Tuhan memberimu ini, pasti ada alasan. Dan menerima bahwa tidak semua yang kita ketahui harus kita ubah. Suatu kali, Misah mengintip dari ambang pintu kamar ibu. Dalam cahaya temaram, wanita itu bersimpuh. Sunyi menyelimutinya. Hanya ada kesabaran yang merayap dalam gerak tangan yang lihai. Ia mewiru selembar jari, melipat pinggirannya dengan satu persatu, rapi bertumpuk, sama lebar. Setiap garis putih diperhatikan dengan saksama, memastikan tak satu pun terlipat ke dalam. Ada keheningan dalam ketelitian, ada kehangatan dalam tiap helai kain yang disentuhnya. Temani ibu ngawiran jari dari bapak. Cium bau lilinya, masih baru. Ngawiran iku ojo nganti keleru. Lipatannya harus sama, jangan sampai salah, apalagi merusak keseimbangan. Hidup tidak akan harmonis dan bahagia. Jarik iku selalu ada dalam siklus orang Jawa. Alas tidur bayi, gedongan, kain basahan untuk mandi, semuanya itu memakai jarik. Menikah nanti, kamu dan suamimu juga akan berkain jarik. Jarik kawung ini akan menyelimutimu kembali ke alam suwung. Ada yang membuat Misah pilu saat ibu menyebutkan kata suami. Namun, Misah belajar menyimpan gindah. Karena itulah dada perempuan diciptakan.
Ibu Misah melanjut mewiru jari, yang Misah ketahui di kemudian hari. Jari itu yang akan dikenakan Ibu Misah di pesta pernikahan Bapak Misah dan istri mudanya. Kamu ingin tahu kenapa Bapak menghadiahkan jarik ini? Iya Bu, aku ingin tahu. Apa artinya? Jarik ini artinya ojo gampang sari, untuk mengingatkan ibu tidak boleh iri pada apa yang bukan miliknya. Ayo kita menemui Bapak. Iya Bu. Sepasang mata Misah merekam ibunya berbalut jari melangkah dengan hati-hati tanpa terburu-buru. Begitukah keinginan Bapak terhadap jalan hidup Ibu Sasa dan Misah, tidak iri dan berjalan lambat menghayati tiap ketentuan yang dipilihkan tanpa bisa menggugat. Dan di sanalah Misah mencium aroma itu, pekat lilin baru di lembar kain mori. Ketika pagi itu, Misah menghirup aroma yang sama. Ada rasa tak enak yang luar biasa. Tak pernah sebelumnya rasa takut menderanya seperti itu. Dan menuju dapur, berusaha menenangkan diri dengan segelas air. Nggak ada hati saja. Mari ke kota Bu, membeli jarik baru. Aku ada sedikit uang. Aku ingin membeli ibu hadiah. Di perjalanan, tiba-tiba muncul keakraban dari sepasang ibu dan anak tersebut. Ibu Sasa menceritakan saat dahulu kala bagaimana Misah yang nyaris tak berhasil dilahirkan. Ibu sudah ikhlas, tapi ibu tetap berjuang. Persis ketika kamu sempat mati, ibu ikhlas. Yang sudah ditulis takdir, tak mungkin dicurangi. Bu, ada jarik batik motif kawung? Iya ada, sebentar saya ambilkan. Ini jarik motif kawungnya, bisa dilihat dulu. Yang ini saja. Sebentar saya bungkuskan. Kenapa motif kawung Bu? Apa seharusnya ibu memilih teruntum dan sidomukti? Memangnya sudah ada yang melamarmu? Bayarlah, lalu kita pulang. Totalnya 50.000. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saat menunggu angkutan ke dusun, di depan ada selembar daun yang tertiup angin. Misah genggam tangan ibu kuat-kuat. Misah takut ibu seperti daun itu, tahu-tahu terbawa pergi. Saat menunggu angkutan datang, Misah menghitung detik yang tersisa.
Angkutan umum mana ya, Bu? Sabar, sebentar lagi pasti datang. Iya sih, biasanya kan jam segini sudah datang. Sedang menunggu apa, Bu? Kami berdua sedang menunggu angkutan umum, Kek. Oh, ternyata sedang menunggu jemputan. Biasanya datang jam berapa, Kek? Tidak ada yang tahu. Manusia bisa dijemput kapan saja dan di mana saja. Melalui simbol aroma jarik baru, cerpen ini menyoroti makna kedewasaan, harapan, serta warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pesan yang dapat diambil dari cerpen ini antara lain: 1. Menghargai tradisi, budaya, dan adat istiadat yang memiliki makna mendalam dan dijaga serta dilestarikan. 2. Keikhlasan dan kesabaran dalam hidup. Kesabaran dalam berbuat baik akan membawa kebahagiaan, meskipun tokoh utama menghadapi kematian orang-orang terdekatnya, tetapi ia tetap sabar dan ikhlas. 3. Kesetiaan terhadap nilai-nilai luhur di tengah modernisasi. Mempertahankan nilai-nilai kesopanan dan kejujuran tetap penting dalam kehidupan.